Shalom, salam podcast eksposisi. Kita akan belajar Filipi pasal 1:15. Apa artinya memberitakan Kristus dari dengki dan perselisihan? Filipi 1:15, Paulus menghadapi kenyataan yang menantang. Tidak semua orang yang memberitakan Kristus memiliki niat yang murni. Paulus berkata, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tapi ada pula yang memberitakan karena niat baik. Di sini Paulus menawarkan wawasan tentang motivasi yang mendorong tindakan kita. Bahkan dalam memberitakan Injil, memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan atau kecemburuan dan perselisihan seperti yang tertulis di dalam NLT, berarti dimotivasi bukan oleh kasih tetapi oleh kecemburuan, pertengkaran, dan konflik. Memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan tampaknya berlawanan dengan intuisi. Bagaimanapun Injil Kristus berakar pada kasih, kedamaian, dan niat baik. Selama masa Paulus, beberapa pengkhotbah lain melihat diri mereka sebagai pesaing Paulus. Khotbah mereka berasal dari keinginan untuk mengungguli Paulus dan memajukan diri mereka sendiri. Alkitab Amplified mengemukakan motivasi ini. Memang benar ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan persaingan terhadap saya tanpa alasan yang lebih baik, selain semangat bersaing dan ambisi yang salah arah. Tetapi yang lain karena niat baik dan semangat kesetiaan. Filipi 1:15, bahkan dalam di zaman kita sendiri, para pengkhotbah terkadang dimotivasi oleh uang, ketenaran, dan kekuasaan, alih-alih memberitakan Kristus karena kasih kepada Tuhan dan sesama. Mereka dimotivasi oleh keinginan yang egois dan keinginan untuk meraih gengsi. Paulus selanjutnya menggambarkan orang-orang ini sebagai orang-orang yang memberitakan Kristus karena kepentingan pribadi dan dengan maksud yang tidak tulus, menyangka bahwa mereka dapat menimbulkan kesulitan bagi saya sementara saya dirantai. Filipi 1:17. Paulus menulis suratnya kepada gereja Filipi ketika dia di penjara, dan saingannya dalam plan memanfaatkan sepenuhnya kondisi yang rendah untuk memajukan saham mereka sendiri. Bintang mereka sedang naik daun. Bahkan ketika bintang Paulus sedang jatuh, tentu saja Paulus seharusnya tidak memiliki saingan pelayanan sama sekali. Mereka semua seharusnya berada di tim yang sama, bahkan menuju tujuan yang sama. Penyebutan Paulus tentang mereka yang memberitakan Kristus karena iri hati dan perselisihan adalah pengingat tentang bagaimana ego dapat merusak pelayanan kita. Jika kita membiarkannya, kita terlalu mudah membiarkan perasaan kompetitif menodai pekerjaan kita untuk Tuhan. Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus tentang cara Tuhan bekerja melalui individu yang berbeda untuk mewujudkan tujuannya. Siapakah Apolos, siapakah Paulus? Kami ini hamba-hamba Allah yang olehnya kamu menjadi percaya kepada Injil. Kami masing-masing melakukan pekerjaan yang ditugaskan Tuhan kepada kami. Aku menanam benih di dalam hati kamu dan Apolos menyiramnya, tetapi Allah yang menumbuhkannya. Tidak penting siapa yang menanam atau siapa yang menyiram. Yang penting adalah Allah yang menumbuhkan benih itu. Orang yang menanam dan orang yang menyiram bekerja bersama dengan tujuan yang sama. Dan keduanya akan diberi upah untuk jerih payah mereka sendiri. Karena kami berdua adalah pekerja Allah dan kamu adalah ladang Allah, kamu adalah bangunan Allah. 1 Korintus 3:5-9. Yesus ingin para pengikutnya untuk menjaga pandangan yang seimbang tentang pelayanan. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Markus 9 ayat yang ke-40. Memberitakan Kristus dengan iri dan perselisihan menciptakan perpecahan dan perselisihan yang tidak perlu di dalam gereja yang bertentangan dengan Injil. Galatia 5:26, Paulus berkata, janganlah kita menjadi sombong, saling memprovokasi dan saling iri hati. Kita juga harus tidak melakukan apapun karena kepentingan pribadi atau kesombongan, tetapi dengan rendah hati menganggap seorang yang lain lebih penting daripada dirimu sendiri. Filipi 2 ayat yang ketiga. Ada godaan untuk memberitakan Kristus dari ambisi yang egois dan mempromosikan diri kita sendiri saat bakat kita ditampilkan. Tetapi ini dilawan dengan menghargai orang lain sebagai lebih penting. Kecenderungan alami adalah untuk lebih memperhatikan diri sendiri daripada orang lain. Tetapi orang percaya harus mengadopsi pikiran Kristus. Filipi 2 ayat 5-11. Pengakuan Paulus terhadap mereka yang memberitakan Kristus karena iri hati dan perselisihan menyoroti aspek negatif dan memberitakan Kristus dengan niat yang tidak murni, tetapi juga memungkinkan kehasilan orang lain bersinar lebih terang. Itulah sebabnya ia juga menyebutkan mereka yang memberitakan dengan maksud baik karena kasih, karena tahu bahwa aku dibawa ke sini di penjara untuk membela Injil. Filipi 1:15-16. Kesimpulan Paulus sungguh menakjubkan. Ya, beberapa orang memberitakan Kristus dengan usaha keras dengan iri hati, tetapi ia dapat melihat bahwa beberapa hal baik mungkin masih muncul darinya. Tetapi apa gunanya? Yang penting ialah bahwa dalam segala hal, entah dengan motivasi keliru, entah dengan jujur, Kristus diberitakan. Dan karena itu aku bersuka cita.
Ya, aku tetap bersuka cita. Filipi 1 ayat 18. Hal utama adalah bahwa Injil terus maju. Allah dapat menggunakan bahkan mereka yang memiliki motivasi yang tidak murni dan egois untuk mengatakan kebenaran. Selama orang-orang diselamatkan, Paulus akan bersuka cita. Ketika orang lain ingin bersaing dengan kita, kita cukup menarik diri dari persaingan dan menunjuk Yesus dialah satu-satunya yang terpenting. Shalom.